Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Friendly Supristian Channel yang selalu memberikan informasi terbaru terkait dunia ASN, baik itu PNS maupun P3K, dan berita-berita terkini yang ada di negara Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait berita unjuk rasa kemarin yang telah dilakukan oleh teman-teman tenaga honorer R2 maupun R3. Nanti kita akan melihat cuplikan videonya, poin-poin apa saja tuntutan dari teman-teman perjuangan tenaga honorer R2 dan R3 ini. Kita langsung melihatnya di lapangan. Jadi ini saya mengutip dari cuplikan video di TikTok di Susahanti Hara. Nanti kita bisa menyaksikan bersama bagaimana luar biasanya perjuangan teman-teman tenaga honorer R2 dan R3 saat di Jakarta kemarin. Kita langsung masuk ke videonya seperti apa. Bagi teman-teman yang baru mengetahui channel ini, mohon dukungan dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita langsung masuk ke videonya. Tadi kita semua honorer atas nama Aliansi Honorer R2 R3 Indonesia diterima oleh perwakilan istana, yaitu Kepala Staf Presiden. Alhamdulillah, dan kita sudah banyak diskusi, dan apa yang disampaikan tuntutan kita tadi siang hampir 1 jam lebih, hampir 2 jam kita berdiskusi, banyak hal-hal yang tersampaikan, dan ini menjadi sebuah momentum. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita semua kedepannya itu dikabul melalui KSP dan didorong kepada Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada Ketua Umum Aliansi Honorer R2 R3 yang akan menyampaikan hasil dari pertemuan dan diskusi tadi dengan perwakilan istana, yaitu Kepala Staf Presidenan. Pada Bang Faisal Mahardika, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada rekan-rekan sekalian, alhamdulillah teman-teman masih bertahan di sini, tetap semangat untuk menunggu kabar hasil dari audiensi kita dengan KSP di sana. Alhamdulillah kita akan dikeluarkan memo dari istana langsung. Itu tidak hanya berbicara tentang penyelesaian, namun juga akan berbicara tentang kesejahteraan yang akan dianggarkan melalui DAU. Jadi kesejahteraan teman-teman juga sudah masuk dalam prioritas memo itu, yang untuk dikeluarkannya memang karena banyak pos yang dilalui. Hari Kamis sudah pasti dipastikan akan dikeluarkan memo tentang penyelesaian tentang R2 dan R3 ini, kemudian berbicara tentang kesejahteraan, dan lebih lagi yang terpenting, rapat kerja dengan kementerian. Rekan-rekan kita R2 dan R3 akan dilibatkan terus untuk mengawal agar ini bisa terselesaikan dengan maksimal. Tetap, jadi hari Kamis akan dikeluarkanlah memo itu langsung dari istana. Hari Kamis, yang awalnya hari Jumat kami desak agar cepat, ya akhirnya memang jatuhnya di hari Kamis. Hari Kamis nanti akan saya sampaikan apa itu isi dari memo itu. Jadi memang tadi banyak yang disampaikan berkaitan banyak hal yang intinya juga pada ujung-ujungnya kesejahteraan. Kemudian juga disampaikan bahwasanya teman-teman ini telah terjadi intimidasi di setiap daerah. Itu benar atau tidak? Ketika berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan nasib
itu juga disampaikan bahwasanya negara siap hadir untuk melindungi warga negara yang menyampaikan haknya, menyampaikan hak aspirasinya yang diatur oleh undang-undang ini. Maka dari itu tidak perlu takut, karena itu juga kami sudah sampaikan. Jadi pada intinya akan dikeluarkan memo langsung dari istana di hari Kamis. Memang saya sudah mendesak hari ini, saya menunggu. Hari ini saya menunggu, saya sudah bilang hari ini saya menunggu. Tapi tidak bisa Pak, ini istana Pak. Bukan ini istana. Ini ketika Anda masuk ke istana ini, sudah tidak mungkin istana ini berbohong. Ini kan nama baik Pak Prabowo yang dibawa ketika berbicara di istana. Jadi pada intinya memo itu berkaitan dengan penyelesaian R2 dan R3, kemudian anggaran itu akan dianggarkan melalui DAU, APBN, melalui APBN ya. Baik, ini ada tambahan. Secara materi banyak Mas Bahri yang menyampaikan. Silakan Mas Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, sahabat semua seluruh Indonesia. Tadi baru saja kita diskusi membahas tentang kejelasan status dan kesejahteraan kita. Dalam waktu dekat, kantor staf kepresidenan dan sekretariat negara akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Menpan RB dan BKN untuk membahas langkah-langkah tindak lanjut bagaimana penganggaran yang akan disesuaikan. Kita akan cari celah-celah yang mungkin bisa untuk kesejahteraan kita, termasuk juga akan ada memo kepada pemerintah daerah untuk menjadikan penyelesaian dan penataan non-ASN menjadi P3K ini menjadi prioritas pembangunan daerah. Itu tambahan dari saya. Untuk kesejahteraan baik R2 dan R3 itu akan masuk Baik teman-teman, apa yang disampaikan oleh Bang Ketum sudah sangat dipahami ya. Selamat datang saudara kami dari Kabupaten Pemalang. Ya, ini baru bergabung, tadi sudah standby di istana juga ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Ketum dan juga dari kawan kita, bahwa apa yang menjadi tuntutan kita ini itu menjadi memo sakti ya, jadi memo sakti KSP yang akan diteruskan ke Pak Presiden. Pak Presiden nanti akan langsung menindaklanjuti Kepres, keputusan Presiden kepada menteri-menteri yang mengalokasikan anggaran dana, anggaran biaya kepegawaian dan sebagainya untuk cepatnya kita untuk menjadi P3K penuh waktu. Ya. Terus yang kedua, notulen hasil perjalanan proses tadi pagi di Menpan RB dan pertemuan tadi diskusi dengan KSP itu akan ditulis, akan dijabarkan oleh Seknas. Bung Heru tadi sudah bisik-bisik, dia nggak mau ngobrol karena suaranya sudah habis, dan nanti akan disampaikan di grup seluruh grup yang ada di WhatsApp kita. Seluruh Indonesia akan mengetahui isi notulen kita. Jadi sesuai cuplikan video tadi, bahwa ada beberapa poin yang telah disampaikan perwakilan teman-teman tenaga honorer R2 dan R3 ke KSP, yaitu Kepala Staf Kepresidenan, yaitu nanti akan adanya memo yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait untuk percepatan pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3. Dan juga tadi perwakilan juru bicara R2 dan R3 menyampaikan bahwa terkait untuk penganggaran nanti pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait untuk anggaran di tiap masing-masing daerah, supaya teman-teman honorer R2 dan R3 itu bisa segera diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kita doakan kepada seluruh teman-teman yang sedang berjuang untuk tenaga honorer R2 dan R3 bisa segera diangkat menjadi P3K penuh waktu, karena memang pengabdian dari teman-teman semuanya itu sudah sangat lama sekali, dan teman-teman semuanya itu sudah
sangat berjasa sekali bagi negara kita. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon bagi teman-teman dukungannya dengan cara subscribe, like, dan tulis tanggapan di kolom komentar. Ada kurang ada lebihnya, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.